one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga ke zaman yang terang benderang. Kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul pentingnya menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi, dalam hubungan suami istri itu tentunya perjalanan pernikahan itu tidak akan berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Sewaktu-waktu akan ada hambatan seperti konflik yang bisa menyebabkan terjadinya kendala. Nah, baik itu terjadi kepada istri maupun sebaliknya. Padahal seharusnya pada saat ketika kita marah tidak disarankan atau dianjurkan untuk saling menghina satu sama lain. Ini berguna agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Tak hanya itu, di dalam agama pun seorang suami dilarang menghina istrinya, begitu pula sebaliknya. Yang pertama, Islam sangat memuliakan perempuan. Dalam ajaran agama Islam, perempuan sangat dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istriku dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Suami yang baik dan memiliki pandangan luas tentu tidak mungkin memilih istri baik secara umum atau pribadi. Yang kedua, seorang suami tidak boleh semena-mena terhadap istri. Hal ini dibuktikan di dalam Al-Quran ayat 19 surah An-Nisa yang artinya, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka berharaplah, karena boleh jadi tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikanmu banyak hal yang kamu sukai. Dalam ayat Al-Quran lainnya, peran suami dijelaskan sebagai seorang imam atau pemimpin keluarga yang memang harus ditaati oleh seorang istri. Namun dalam ayat di atas atau yang tadi saya jelaskan, bahwa seorang suami itu tidak boleh semena-mena terhadap istrinya, bahkan harus percaya pada pujian dan mempergauli sang istri. Dan yang ketiga yaitu larangan menghina siapa saja, termasuk pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada seluruh umatnya untuk tidak saling menghina satu sama lain. Ini juga termasuk kepada pasangan atau orang-orang yang di sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Muslim yaitu, tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Jika ia memiliki satu akhlak darinya, maka ia ridho darinya atau dari sisi yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi, menghina terlarang, khususnya dalam hubungan pernikahan. Namun, dalam kesehariannya, tak jarang kita menemukan suami yang menghina atau bergantung padanya, termasuk saat menyelesaikan masalah. Ketika seorang suami marah sampai istri-istri, bagi mereka sabar, maka Rasulullah menjanjikan surga untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini yaitu, perempuan-perempuan kalian yang penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak, dan banyak lagi setia kepada suaminya. Jika suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan dan berkata, aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat itu adalah dalil yang memerintahkan suami untuk berbuat baik terhadap istri, agar suami tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam yang baik terhadap istri dan keluarganya. Terdapat beberapa hadis dan ayat Al-Quran mengenai anjuran seorang suami yang baik kepada istrinya. Siapa yang menggembirakan hati istri, maka seolah akan ia menangis takut kepada Allah.
Dan barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Ketika suami istri saling memperhatikan, maka Allah akan memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Saat suami memegang tangan istri, maka bergugurlah dosa-dosa suami istri itu lewat sela-sela jari mereka, yang diriwayatkan dari Maisarah bin Ali. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa yang mereka lakukan, maka nyata mereka telah membuktikan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 89. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut mereka. Sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, tentulah mereka diri dari sekelilingmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian besar mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka lah telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuannya yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran An-Nisa ayat 34. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.